Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat pagi. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilimpahi kesehatan dan kebaikan dalam hidup. Kami dari kelompok 6 evolusi 5C akan mempresentasikan teori evolusi sebelum Charles Robert Darwin. Selanjutnya saya akan memperkenalkan nama kelompok beserta pembagian tugas dalam kelompok. Yang pertama ada Lutfi Roidatus Solihah yang akan membawakan teori evolusi dari Jean-Baptiste de Lamarck dan Sir Charles Lyell. Selanjutnya ada Nurul Azizah yang akan membawakan teori evolusi dari Erasmus Darwin dan Joseph Cuvier. Selanjutnya ada Sylvia Ulil Asmi yang akan membacakan teori evolusi dari Linnaeus dan Comte de Buffon. Selanjutnya ada Cynthia Ratusima yang akan membacakan teori evolusi dari Anaximander dan Empedocles. Lalu terakhir ada Asmaul Fadilah, yaitu saya yang akan membacakan teori evolusi dari Plato dan Aristoteles. Meskipun teori evolusi lebih dikenal dengan pernyataan dari Charles Robert Darwin, tetapi sebenarnya biologi evolusioner sudah berakar sejak zaman Aristoteles, yaitu pada tahun 384 hingga tahun 322. Teori evolusi dari Robert Darwin merupakan penyempurna dari teori-teori evolusi yang sebelumnya. Perkembangan teori evolusi terbagi ke dalam 3 tahap. Yang pertama pada masa pra-Darwin dan pada masa Darwin, selanjutnya pada masa pasca Darwin. Pemikiran-pemikiran mengenai asal-usul nenek moyang serta transmisi spesies sudah ada sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Teori evolusi organik dikenal pada masa ini, di mana sejak kehidupan pertama muncul di bumi, telah terjadi suatu proses yang berkesinambungan, di mana organisme yang ada saat ini berasal dari organisme-organisme sebelumnya, dan variasi-variasi besar yang terjadi pada suatu organisme terjadi karena lingkungannya. Variasi-variasi ini bisa meliputi perubahan pada struktur organ dan fungsi organ. Perubahan ini akan dilanjutkan kepada generasi selanjutnya melalui pewarisan sifat dari perkawinan silang antar organisme yang sudah mengalami perubahan. Karena teori evolusi terbagi ke dalam 3 tahap, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas teori evolusi pra-Darwin yang diawali dengan teori evolusi sebelum abad ke-18 atau dikenal dengan teori evolusi Yunani. Pada masa ini terdapat 4 bapak evolusi yang terkenal, yaitu ada Plato pada tahun 427 hingga tahun 347, Aristoteles pada tahun 374 hingga tahun 322, Anaximander pada tahun 500 sebelum Masehi, dan Empedocles pada tahun 495 hingga tahun 435. Yang pertama, saya akan menjelaskan teori evolusi yang dicetuskan oleh Plato pada tahun 427 hingga tahun 347. Gimana sih teori Plato? Jadi, awalnya Plato itu mempercayai kalau dunia ini terbagi ke dalam 2 dunia, yaitu dunia yang ideal dan abadi dan dunia hayalan atau dunia maya, di mana kedua dunia ini dapat dipahami oleh indera manusia. Plato juga berpendapat pada kala itu kalau sang pencipta itu menciptakan dunia dari kehancuran, kemudian menciptakan dewa, perempuan, dan hewan dari reinkarnasi jiwa laki-laki, di mana semakin cacat jiwanya maka akan semakin buruk hasil reinkarnasinya. Apa sih dampaknya kalau kita percaya dengan teori evolusi Plato ini? Jika kita mempercayai teori evolusi Plato ini, evolusi Plato akan mengubah dunia yang sistemnya sudah ideal dan teradaptasi dengan sempurna dengan lingkungannya. Lalu selanjutnya kita akan belajar teori evolusi dari muridnya Plato, yaitu Aristoteles. Aristoteles mengemukakan teori evolusi pada tahun 374 hingga tahun 322. Aristoteles di sini juga merupakan pencetus kata teori evolusi. Dia juga merupakan murid dari Plato. Aristoteles membagi sebuah dunia ke dalam skala alam, di mana skala alam ini semakin ke atas akan semakin kompleks. Mungkin kalau kita lihat kayak piramida gitu, di mana semakin ke atas semakin mengerucut, semakin kecil dan semakin kompleks. Teori Aristoteles ini digunakan hingga 2000 tahun dan dianggap telah permanen, sempurna dan tidak berubah lagi.
Selain itu, Aristoteles juga pendapat bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati atau abiogenesis, dan evolusi yang terjadi berdasarkan metafisika alam, artinya metafisika alam mampu mengubah organisme yang habitatnya dari bentuk sederhana ke dalam bentuk yang lebih kompleks. Jadi kayak kita ini misalnya manusia itu berasal dari benda yang sudah mati, dan suatu metafisika itu dapat mengubah organisme yang mati tadi ke dalam organisme yang lebih kompleks bentuknya gitu. Jadi menurut Aristoteles seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Anaximander berpendapat bahwa manusia berasal dari makhluk hidup akuatik mirip ikan dan mengalami proses evolusi. Anaximander mengajarkan bahwa kehidupan muncul dari zat mati dan makhluk hidup tingkat tinggi muncul dari makhluk tingkat rendah. Selanjutnya, ada pendapat dari Empedokles. Empedokles mengemukakan pendapatnya mengenai evolusi yang terjadi dengan dimulainya makhluk hidup yang sederhana, kemudian berkembang menjadi sempurna dengan beraneka ragam seperti sekarang ini. Baik, yang selanjutnya saya akan membahas tentang teori evolusi pada pertengahan abad ke-18. Yang selanjutnya, tokoh evolusi pada pertengahan abad ke-18 yang pertama yaitu Linnaeus pada tahun 1707 sampai 1778. Yang kedua, Comte de Buffon yaitu pada tahun 1707 sampai 1778. Yang ketiga, Erasmus Darwin pada tahun 1731 sampai 1802. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang tokoh Linnaeus. Linnaeus adalah pendiri taksonomi, yaitu cabang biologi yang membahas penamaan dan pengelompokan bentuk kehidupan yang sangat beraneka ragam. Beliau mengembangkan sistem dua bagian atau binomial untuk menamai organisme menurut genus dan spesies yang masih tetap digunakan hingga saat ini. Tokoh yang selanjutnya yaitu Comte de Buffon. Buffon berpendapat bahwa variasi-variasi kecil yang dihasilkan oleh suatu lingkungan akan menghasilkan perbedaan yang lebih besar. Setiap hewan memiliki jalur tipe tertentu dan jalur tipe tersebut terbentuk dari perubahan nenek moyangnya yang keadaannya lebih sederhana. Tokoh teori evolusi pertengahan abad 18 selanjutnya yaitu Erasmus Darwin pada tahun 1731 sampai 1802. Erasmus Darwin pada teorinya menyebutkan bahwa evolusi terjadi karena bagian fungsional terhadap stimulasi yang diwariskan. Berikutnya, teori evolusi akhir abad 18. Terdapat tiga tokoh pada akhir abad 18. Yang pertama, George Cuvier pada tahun 1769 sampai 1832. Yang kedua, Jean-Baptiste de Lamarck pada tahun 1744 sampai 1829. Yang terakhir, Sir Charles Lyell pada tahun 1797 sampai 1875. George Cuvier berpendapat bahwa ciri-ciri anatomi yang membedakan kelompok hewan membuktikan bahwa spesies tidak pernah berubah sejak masa kejadian. Selanjutnya adalah teori dari Jean-Baptiste Lamarck. Lamarck di sini berpendapat bahwa evolusi disebabkan oleh pewarisan sifat genetis yang diperoleh dari lingkungannya. Gagasan utama dari teori Lamarck ada dua, yaitu use dan disuse. Use sendiri adalah bagian tubuh dari makhluk hidup yang sering digunakan dan lama-kelamaan berubah menyesuaikan dengan lingkungannya. Sedangkan disuse adalah sebutan bagian tubuh makhluk hidup yang tidak pernah atau jarang digunakan. Selanjutnya ada Charles Lyell.
Di sini Lyell mengemukakan adanya evolusi geologi. Menurut teori ini, organisme-organisme yang ada dianggap sebagai turunan hasil modifikasi spesies lain yang hidup pada masa geologi sebelumnya. Oke, sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.